Wa an Sarid bin Suwaidin radhiyallahu anhu qala berkata Sarid, maro lewat bi terhadapku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana dan aku iku jalisun duduk, hakadha demikian, waqat wadoktu dan sungguh meletakkan aku, yadia pada tanganku al yusra yang kiri, khalfa dhuhri di belakang punggungku. Jadi tangan kiri aku letakkan di belakang punggung. Wa tawakka'tu dan bersandar aku, orang Jawa bilang tetanggenan, bersandar aku, ala al-yati atas apa? Al-yah itu bokong tanganku. Jadi tangan kiri untuk jagang ke belakang ini. Ya, tangan kiri ditaruh di belakang untuk jagangan. Jadi al-yata yadi itu ya telapak tangan ini itu untuk ini ada di tanah, terus tangan kiri untuk jagang. Bisa dipahami? Duduk ya tangan kiri untuk jagang. Iya, prakteknya. Ya selonjor terus gini loh. Ini tangan kiri untuk jagang ke belakang. Faqala maka bersabda siapa Rasul, ataqaudu apakah duduk kamu, datal magdubi seperti duduknya orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, koyok lungguhe wong Yahudi. Al magdub alaihim ini kan orang Yahudi. Jadi duduk, kakinya selonjor, badannya dicondongkan ke belakang dikit, nah terus tangan kiri untuk jagang, ya. Untuk jagang. Nah itu seperti duduknya orang al-magdub alaihim. Nah, tafsirannya magdub alaihim ya di Al-Fatihah itu. Babun bab fi adabil majlis, di dalam adabnya tempat duduk, wal jalis dan teman duduk. Artinya kalau duduk bersama orang itu harusnya bagaimana, nongkrong istilahnya dengan teman-teman itu adabnya bagaimana. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuki manna, jangan menyuruh berdiri sungguh sapa ahadukum salah satu kalian, rajulan pada lelaki lain, min majlisihi dari tempat
duduknya. Tsumma yajlisu, kemudian duduk dia fihi, di dalam tempat duduk. Minggir-minggir, nah, setelah orangnya pergi terus diduduki. Kon lapo lu ngunduk kene, ngalih. Nah, disuruh pergi terus dia duduk di situ. Itu ndak boleh. Atau dengan cara nipu, sing mbok lunggui iki ana teleke lho. Diteleki pitik mau. Tewas kaget, orangnya berdiri lah kok diduduki. Gitu. Walakin, dan tetapi, tawasau, memberikan keluasanlah kalian. Watafassahu, sama ini, memberikan keluasan. Jadi kalau ada temannya berdiri, ya satu, nah, terus ada yang duduk dua. Nah, kalau pengen duduk ya, anu mas tolong geser sedikit ya, saya numpang tempat duduknya lah, gitu boleh. Ya, jadi komposisinya untuk 2 orang, nah, terus dia ikut duduk, nah, menjadi 3 orang. Itu paling minimal ya seperti itu, wes. Itu. Jadi jangan sampai ngusir orang, nggak boleh. Arek cilik terus dikon ngadeg kon ngalih, nah, nggak boleh. Sana anak kecil pergi, terus diduduki, itu nggak boleh seperti itu. Wakana, dan ada sopo Ibnu Umar, idza qoma, ketika berdiri, lahu, untuk Ibnu Umar, sopo rajulun, seorang laki-laki, min majlisihi, dari tempat duduknya rajul, lam yajlis, maka tidak duduk siapa Ibnu Umar fihi, di dalam majelis. Nah ini mungkin dia itu punya akhlak yang luhur, si rajul itu. Wah, ada orang tua ini kalau berdiri kasihan. Ibnu Umar waktu itu kan sudah sepuh, sudah tua. Terus ada anak muda misalnya kasihan kepada Ibnu Umar. Terus idza qoma lahu, loh, ada lahu itu loh. Lahu untuk Ibnu Umar. Monggo bah lenggah mriki. Nah, saya tak berdiri saja. Ngono. Ibnu Umar walaupun sudah tua tetap tidak mau. Karena nggondeli sabdanya Rasulullah itu. Jadi termasuk pengertian Ibnu Umar berarti gini. Penampilanku yang sudah tua ini menyebabkan anak-anak muda itu berdiri. Berarti aku ndak berhak duduk di tempat duduk mereka, kan gitu kan. Kalau pengertian secara umum kan memang menyuruh berdiri. Wis kono ngalih, arek cilik ngalih kono aja lungguh kene. Nah, gitu kan. Lah, pada saat Ibnu Umar ini kan sudah sepuh, mungkin berdiri itu ya geloyoran kan gitu kan. Terus ada anak muda, dia berdiri agar tempat duduknya bisa digunakan duduk oleh Ibnu Umar. Lah Ibnu Umar tetap menolak. Mari silahkan Pak atau Mbah duduk sini, saya tak berdiri saja. Anak mudanya ya sopan berarti kan, gitu kan. Tapi Ibnu Umar
tetap enggak mau, enggak usah nak, sampean saja duduk di situ. Bisa dipahami ya? Termasuk ini kalau adat istiadat orang Indonesia, misalnya ada orang hamil gitu, naik bis atau naik apa, itu kan biasanya ada orang ngalah ya. Kasihan ini ibu hamil, dia ngalah, terus ibu hamilnya duduk. Itu ya tetap ndak apa-apa, ndak apa-apa, bukan kok melanggar sunnah ya, ndak. Yeah. Ini kan inisiatif Ibnu Umar sendiri. Jangan-jangan badanku yang sudah tua renta itu mengakibatkan orang lain berdiri. Ini kan pengertiannya Ibnu Umar sendiri. Jadi umpama di bis, kita yang masih muda, kuat, kok lihat wanita hamil atau orang tua berdiri, umpama kita mempersilahkan mereka duduk, ya enggak apa-apa, bukan kok berarti melanggar hadis ini, ya tidak. Ojo kaku-kaku nemen. Tapi umpama memakai sistem tawasau wa tafassahu itu ya lebih baik. Jadi yang duduk-duduk itu merapat ya, biar ada tempat kosong. Ya, si orang tua atau ibu hamil itu biar duduk dan tidak ada yang perlu berdiri. Ya, tidak ada yang perlu berdiri. Itu namanya tawasau wa tafassahu. Jadi umpama ada anak muda duduk, ada orang tua berdiri, terus dia diem saja, ya kan, nggak mempersilahkan yang tua, itu juga nggak bisa dianggap tidak sopan atau tidak punya akhlak, ya nggak bisa, ya kan, ya nggak bisa. Itu bukan kategori tidak punya akhlak, itu bukan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Nabi, idza qoma, ketika berdiri, sopo ahadukum, salah seorang kalian, min majlisin, dari suatu tempat duduk, tsumma roja'a, kemudian kembali lagi, dia ahadukum ilaihi, pada tempat duduk tersebut, fahuwa, maka dia ahadukum iku ahaku, lebih berhak, bihi, terhadap tempat duduk. Jadi ada anak kecil misalnya duduk, nah, terus pergi sejenak ngambil mainan misalnya, terus balik ke tempat duduknya tersebut. Lah itu sudah terlanjur kita dudui. Misalnya. Lah terus si anak kecil itu ngusir kita. Om, minggir om. Ini tadi tempat duduk saya om. Ya sudah, kita harus